Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Karim selaku moderator di pertemuan kali ini. Di sini saya bersama rekan saya, kami mahasiswa antropologi sosial Universitas Hairun Ternate yang akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Pak Zulkifli, mata kuliah antropologi politik. Mungkin dengan akan berkelanjutan hasil presentasi kami dan perbincangan kami hari ini, saya persilakan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri. Kepada saudara saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan diri, nama saya Zulkifli Lante. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan sebuah materi yang nantinya akan dipaparkan. Untuk lebih lanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi hari ini tentang judul tugas akhir kami yaitu kebangkitan masyarakat adat dalam konsultasi politik. Nah, di sini yang menjadi bahan fokus kami yaitu partisipasi politik masyarakat adat Kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bahan acuan kami diambil dari hasil skripsi yang disusun oleh Bu Hairul, salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin selanjutnya ini sedikit pengantar saya dalam judul kami hari ini. Selanjutnya akan diperjelaskan lagi oleh rekan saya yang selaku pemateri di hari ini. Mungkin kepada saudara saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit pemaparan materi sesuai dengan judul, yaitu kebangkitan masyarakat adat dalam kontestasi politik. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, yang artinya konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara, salah satunya Indonesia. Untuk itu, demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri. Dalam hal ini, salah satu syarat berjalannya demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala. Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalamnya disebutkan bahwa Pasal 1 Ayat 1, pemilihan umum yang selanjutnya disingkat atau dikenal sebagai pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen atau pemimpin eksekutif di pusat daerah maupun pusat. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai demokrasi dan juga pemilu dalam berpolitik. Sesuai dengan judul yang moderator paparkan, yaitu kebangkitan masyarakat adat
dalam kontestasi politik. Di sini kami mengambil salah satu masyarakat adat yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu masyarakat adat Kajang, dalam kontestasi politik di pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2018. Sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa masyarakat Kajang yang kita kenal tertutup dapat juga berkontribusi dalam pemilihan umum. Dalam skripsi yang digarap oleh Muhammad Hairul, ia menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kajang di tahun 2018 itu di pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong aktif. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat adat Kajang itu sendiri di dalam mengikuti proses demokrasi yang telah berlangsung. Bukan hanya sebatas memberikan suara semata, tetapi mereka juga terlibat langsung dalam mencari dukungan, berdiskusi mengenai pemilihan umum yang akan berlangsung, dan mengikuti kontestasi langsung pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2018 itu. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya mengenai bagaimana kontribusi atau partisipasi politik masyarakat adat Kajang dalam kontestasi pemilihan umum di Sulawesi Selatan. Untuk lebih lanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Jul selaku pemateri yang tadi telah mempresentasi atau menjelaskan dari secara umumnya demokrasi dan pemilu beserta negara. Bagaimana negara yang bersifat demokrasi itu menjadikan satu pemilu sebagai sarana atau kompetisi di mana masyarakat akan memilih suatu pemimpin atau yang disebut dengan leadership. Nah, tadi juga sudah disentil oleh pemateri bahwa masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan itu memiliki antusias yang kuat bagaimana mempunyai partisipasi dalam bidang politik. Itu dilihat dari hasil penelitian atau skripsi dari Muhammad Hairul, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, selanjutnya akan ada berbagai macam perbincangan lagi yang akan kami bicarakan di berbagai masalah tentang masyarakat adat Kajang dalam berpartisipasi di bidang politik. Oke, selanjutnya akan saya persilakan lagi ke rekan saya yang akan menjawab sebuah pertanyaan yang itu menyangkut tentang tugas yang telah dipresentasikan tadi, yaitu pertanyaan yang berbunyi bagaimana peran atau partisipasi masyarakat adat Kajang dalam dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin tanpa basa-basi langsung saya persilakan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada saudara saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu lagi untuk menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada salah satu teori yang digunakan, yaitu teori partisipasi politik, yang di dalamnya merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang berdemokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik untuk warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan juga pemerintah. Partisipasi politik tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dalam sebuah pemilu. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, perlu kita ketahui bahwa masyarakat adat Kajang merupakan salah satu masyarakat yang terletak di Kecamatan Kajang, di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu di Bulukumba. Selanjutnya, mengenai pertanyaan dari moderator, yaitu bagaimana partisipasi atau peran masyarakat adat Kajang dalam kontestasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan teori, yaitu teori partisipasi politik yang tadi saya telah paparkan, bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kajang dalam kontestasi politik pemilihan gubernur tersebut dinilai aktif karena mereka memberi kontribusi atau antusias yang tinggi dalam pemilihan tersebut yang awalnya dinilai tertutup, tetapi mereka juga mampu memberikan hak mereka terhadap pemilihan tersebut, sehingga peran masyarakat adat dari Kajang tersebut memiliki salah satu nilai dalam pemilihan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itulah tadi sampaian pertanyaan dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah tadi paparan dari rekan saya Jul selaku pemateri di hari ini, dan itu juga bagian daripada penyampaian terakhir di pertemuan kita kali ini tentang kebangkitan masyarakat adat di politik, yang salah satunya fokus kami yaitu masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di tahun 2018 kemarin. Nah, tadi dari berbagai macam paparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa ada satu teori yang digunakan dalam politik dan itu dianggap penting, yaitu teori partisipasi politik, yang dimana itu menjadikan satu teori yang menunjukkan status modernisasi politik itu ada dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Mungkin saya rasa penjelasan tadi pemateri dari secara umumnya demokrasi, bagaimana pemilihan dan peran penting masyarakat adat Kajang dalam menyikapi hal politik, saya rasa itu menjadi satu bahan acuan kami, dan ini mungkin jelas menjadi bahan belajar atau menambah referensi untuk dalam hal-hal politik lainnya. Dan ini juga sekaligus pertanyaan terakhir. Mungkin kesimpulan tadi yang saya sampaikan saya rasa cukup, dan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Belajar, berusaha, dan berdoa adalah tujuan dan strategi dasar untuk mencapai suatu masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.